Baik, silakan dimulai Mbak Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Najla Tunatiah MPD selaku narasumber. Yang terhormat Ibu Ari Kusuma Dewi MPD selaku narasumber. Yang terhormat Ibu Neni Mariana MSc PhD dan para audiens yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat dipertemukan dalam acara Seminar PKM Bimbingan dan Konseling Multibudaya pada masa pandemi COVID-19 bagi guru di SD Namira, Krakasan, Probolinggo. Izinkan saya Syafira selaku pembawa acara pada pagi hari ini membuka seminar PKM dengan bacaan basmalah agar acara berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita memasuki inti acara yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama yaitu pengantar bimbingan dan konseling multibudaya yang akan disampaikan oleh Ibu Najla. Dimohon untuk para audiens mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan kepada Bu Najla setelah beliau memaparkan materi. Kepada Bu Najla kami persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya dan PPT saya sudah bisa diakses? Sudah. Sampun, Bu. Baik, terima kasih. Saya akan membicarakan tentang pengantar BK Multibudaya. Kita mulai dulu dari apa sih pengertian dari bimbingan dan konseling multibudaya. Para ustadz dan ustadzah, seringkali saat ini kita berada pada budaya yang berbeda, di mana ada situasi pandemi, kemudian ada situasi COVID-19 dan menuntut kita untuk berjaga jarak, dan ini akan menyebabkan perubahan budaya. Bimbingan multibudaya ini diberikan kepada individu, kalau misalnya guru ya kepada siswa, yang mereka mengalami masalah diskriminasi, ketidakadilan dari berbagai latar budaya. Memang awalnya multibudaya itu dimulai dari perbedaan kulit, ya, perbedaan ras. Namun pada perkembangan berikutnya,
dari perbedaan kulit itu menimbulkan perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan budaya, perbedaan adat istiadat. Dan ini cenderung bagi kelompok-kelompok yang kecil itu merasakan diskriminasi gitu ya. Sebagai kelompok yang dominan seperti kita di Indonesia yang mayoritas Islam itu seringkali tidak menyadari kalau kita melakukan diskriminasi kepada agama lain misalnya, atau ketidakadilan akses ya bagi yang kelas ekonomi yang kaya dengan kelas ekonomi yang rendah itu menyebabkan perbedaan. Dan ini BK Multibudaya ini hadir untuk membantu individu, untuk membantu siswa kita atau untuk membantu kita sendiri yang mengalami masalah diskriminasi atau ketidakadilan atau penderitaan gitu ya, karena disebabkan latar budaya, baik itu suku, etnis, bahasa, tempat tinggal, lokasi, dan seterusnya. Definisi yang lain tentang bimbingan dan konseling multibudaya ini adalah proses bantuan yang diberikan kepada konseli atau kepada siswa yang berbeda budaya. Ini diambil dari Pedersen ya. Jadi ketika kita menghadapi siswa kita di sekolah, itu cenderung kita memberikan perlakuan yang berbeda gitu ya. Ketika kita melihat dari segi gender, dari segi ekonomi, dari segi bahasa, dari segi agama, itu membutuhkan kepekaan, membutuhkan kesadaran, atau membutuhkan rasa hormat kepada budaya yang berbeda. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana kita memahami orang yang berbeda dengan kita, dan kita menghargai budaya kita sendiri, tanpa memperlakukan diskriminasi kepada budaya orang lain. Kemudian definisi yang ketiga di sini, bimbingan dan konseling multibudaya itu adalah bantuan bimbingan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli untuk memperoleh kesadaran budaya agar memiliki kepekaan budaya diri sendiri dan budaya orang lain. Multibudaya ini terdiri dari berbagai ragam budaya di dunia. Kalau bimbingan dan konseling di SD itu dilakukan oleh wali kelas misalnya, atau oleh guru bidang studi. Karena anak-anak SD itu adalah anak yang mereka sangat membutuhkan bantuan untuk tumbuh kembang. Untuk itu, bantuan bimbingan berbasis budaya ini sangat perlu dimiliki oleh para guru ya, para ustadz dan ustadzah, sehingga nanti dia bisa peka terhadap budaya yang dia bawa dan juga budaya siswa kita. Karena kita harus menyadari ketika kita menghadapi siswa-siswa, mereka membawa latar belakang budaya mereka sendiri. Apa sih tujuannya dari BK Multibudaya ini? Tujuannya adalah untuk membantu individu bisa menerima budayanya sendiri, menyadari bagaimana kebudayaan dan memiliki kepekaan atau respek terhadap kebudayaan orang lain. Ya. Misalnya, ketika anak dibesarkan dalam keluarga yang agamis, dia akan membawa nilai-nilai budaya yang diajarkan oleh orang tua dalam kesehariannya. Nilai-nilai itu dia bawa ke sekolah, dia bawa dalam pergaulan,
dan dia harus menyadari budaya yang dia miliki, sehingga kita bisa memberikan rasa respect atau rasa peka, peduli gitu ya terhadap budaya orang lain. Seringkali kita sebagai orang tua atau sebagai guru gitu ya, tidak mau mendengar kepada keinginan anak kecil. Kita selalu main perintah, perintah, perintah gitu ya. Kurang peduli, kurang respect terhadap respon atau usulan atau gagasan yang disampaikan oleh anak-anak kita. Nah, dengan BK Multibudaya ini diharapkan kita bisa latihan untuk mendengarkan, untuk sharing, untuk berdiskusi dengan anak-anak kecil. Sehingga kita tahu apa inginnya dan bagaimana kita bisa membantu mereka untuk mengenali budayanya sendiri. Apa manfaat dari kita belajar BK Multibudaya ini untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua, atau untuk calon orang tua atau calon guru? Yang pertama adalah manfaatnya kita bisa respect terhadap budaya mereka, ya, budaya orang lain, terhadap budaya sekitarnya. Kemudian yang kedua, mampu bersosialisasi dengan teman dan mudah beradaptasi dengan lingkungan. Kenapa mudah beradaptasi? Karena kita bisa menghargai gitu ya, bisa melihat perbedaan dan bisa hidup dengan perbedaan. Ketika kita melihat situasi seperti pandemi saat ini, tidak boleh berkumpul, kita bisa beradaptasi gitu ya. Bagaimana kita menghormati orang tanpa harus melakukan salaman gitu ya, tapi dengan cara penghormatan yang berbeda. Kita beradaptasi dengan COVID-19 ini sehingga kita tidak tidak kaku gitu ya terhadap teman atau terhadap lingkungan yang baru. Terlebih kalau kita pindah dari satu daerah dan menetap di daerah yang lain. Ini sangat membutuhkan rasa respect atau rasa hormat kepada penduduk di lingkungan yang kita tempati, karena kita orang baru misalnya. Kemudian yang keempat, BK Multibudaya ini bermanfaat untuk memiliki rasa peka terhadap budaya orang lain dan mampu memaksimalkan potensi tanpa rasa takut berbeda budaya. Jadi dia tidak minder karena lahir dari suku tertentu gitu ya, tapi dia bisa memaksimalkan potensinya. Dia merasa bangga dengan sukunya, dia merasa bangga dengan etnisnya, dia merasa bangga dengan orang tuanya. Nah, itu akan memaksimalkan potensi dia untuk menerima apa adanya dan bersyukur tentunya. Nah, ini kode etik yang perlu kita ketahui sebagai konselor budaya atau sebagai guru yang akan menerapkan multibudaya kita kepada siswa. Yang pertama, konselor jujur dan tulus dalam bersikap dan bertingkah laku. Jadi kejujuran itu menjadi nomor satu ya di dalam kesuksesan. Kalau konselornya tidak bisa dipercaya, nanti sulit siswa-siswa akan bercerita gitu ya, atau ingin melakukan mengungkapkan masalahnya. Kemudian konselor tidak boleh memaksakan nilai-nilai konselor terhadap konseling. Konselor perlu memberikan perhatian secara empati kepada siswa. Empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, gitu ya. Konselor membantu mengenali nilai-nilai hidup yang diyakini oleh konseling. Jadi kita perlu kenal kepada siswa kita, kemudian dia keluarganya seperti apa. Karena kalau tidak kenal, tidak sayang, gitu ya. Jadi kita perlu berkenal, perlu tahu latar belakang anak-anak kita sehingga kita bisa berinteraksi dengan mudah. Kemudian konselor membantu konseli untuk bisa mengemukakan pendapatnya dengan baik dan bisa berdiskusi dengan konselor secara terbuka dan penuh rasa penghargaan. Ya, kata kuncinya adalah menghargai. Konselor perlu mengenali nilai-nilai dan keyakinan pandangan hidupnya sendiri
dan menyadari akan nilai-nilai dan moral yang dilakukan. Kemudian konselor memberikan kesempatan konseli untuk bercerita pengalaman hidup yang dialami dan nilai-nilai yang dianut dan dijalankan dalam kehidupan. Kemudian konseli memiliki hak untuk menentukan hidup mereka sendiri. Konselor perlu jujur dan menolong konseli secara tulus, memberi yang terbaik yang konselor mampu untuk menolong konseli memecahkan masalahnya. Konselor tidak perlu memberikan nilai benar dan buruk kepada konseli. Nah, ini yang kadang kita susah ya. Belum berbicara itu kita sudah punya prasangka. Padahal di sini kode etiknya tidak perlu memberi nilai benar atau buruk kepada konseli, tetapi mendorong konseli untuk melakukan penilaian terhadap perilaku mereka sendiri dan berusaha untuk memperbaiki sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Untuk anak-anak SD, sebenarnya untuk nilai baik dan buruk mereka sudah paham ya, terlebih kelas 4, 5, 6. Tinggal kita menggali mereka apakah perilaku mereka yang sudah dilakukan itu baik atau buruk, dan itu perlu diskusi, perlu berbicara secara jujur dengan anak-anak. Jika konselor memberi penilaian pada konseli, berilah nilai pada perilaku, bukan pada individu. Jadi tidak boleh menjudgment, tapi perilakunya yang kita kritik dan kita perbaiki. Kemudian konselor tidak melakukan konseling dalam pengasingan. Yang perlu kita perhatikan untuk isu saat ini dalam multibudaya, yang pertama adalah pengetahuan atau cara pandang konseli yang berbeda budaya. Jadi mereka mempunyai pengetahuan, mempunyai pengalaman, cara pandang yang berbeda dalam setiap budaya. Kemudian yang kedua, kepekaan terhadap cara pandang orang lain. Ya, jadi peka terhadap cara pandang orang lain. Kita memberikan kesempatan agar dia bisa menceritakan cara pandangnya. Bukan kita memerintah saja. Kemudian yang ketiga, keahlian yang diperlukan untuk menangani konseli dari budaya. Nah, unsur-unsur di dalam konseling multibudaya yang perlu kita pahami di sini ada 3 kalau Bapak Ibu ingin melakukan proses konseling. Yang kita sadari bahwa setiap individu itu unik, ya, tidak sama satu dengan yang lain. Mereka punya keunggulan masing-masing dan kita fokus pada keunikan itu. Kemudian yang kedua, di sini konseling membawa seperangkat budaya. Kemudian konselor juga membawa seperangkat budaya. Jadi 2 budaya antara konseli dan konselor ini perlu dipertemukan dalam perjumpaan konseling multibudaya. Kemudian ada 3 elemen di dalam konseling multibudaya menurut Pedersen. Yang pertama adalah konselor dan konseli berasal dari latar belakang yang berbeda dan melakukan konseling dalam latar belakang tempat konseling. Misalnya orang konselornya orang Madura melakukan konseling dengan orang Jawa. Salah satu contoh bimbingan multibudaya berbasis Islam. Ketika kita mengisi di pondok pesantren, maka saya menggunakan kitab ya, Taklim Muta'alim untuk memberikan bimbingan belajar kepada santri. Karena dengan begitu akan lebih mudah ditangkap oleh santri. Kita lihat dulu ya. Baik, sekarang untuk tekniknya,
Dalam konseling multibudaya, ini saya mengemukakan 3 teknik. Yang pertama, ada model berpusat pada budaya. Kemudian yang kedua, ada model integratif dan ada model etnomedikal. Yang pertama, model berpusat pada budaya ini memfokuskan kepada budaya yang dianut oleh konseling, ya. Kita mengeksplor bagaimana nilai-nilai budayanya, bagaimana pengalaman hidupnya, dan disitulah nanti kita bisa berdiskusi dengan kesadaran budaya, ya, menggali apa saja yang menjadi kebanggaan dari keluarga, nilai-nilai keluarga, nilai-nilai agamanya untuk menjadi orang yang lebih baik. Disitulah kita fokuskan kepada budaya. Kalau model integratif, di sini adalah satu model yang mengintegrasikan dari budaya-budaya yang ada di lingkungannya. Jadi integratif di sini kita bisa menggunakan eklektik, ya. Metode eklektik itu adalah metode yang bisa menggunakan behavior kognitif atau kita bisa menggunakan humanistik. Kita bisa melihat pada kondisi konseling. Jadi kita mengikuti cara pandang konseling. Misalnya dia ingin berdiskusi, ya kita menggunakan kognitif di dalam melakukan upaya perubahan dari budaya. Kemudian kalau model etnomedikal ini berfokus kepada medis, ya, kepada penyakit-penyakit yang menjadi kerisauan atau menjadi penderitaan yang dihadapi oleh konseling. Misalnya dia sangat ketakutan sampai dia membutuhkan obat penenang dan seterusnya, itu perlu digunakan dengan menggunakan model etnomedikal. Jadi adakah dari unsur-unsur budaya di situ bisa menjadi cara untuk mengobati atau untuk recovery, ya, daripada siswa kita. Baik, demikian yang bisa saya berikan untuk pertemuan hari ini. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Najla atas materi yang luar biasa. Untuk para audiens, dipersilahkan memberikan pertanyaan, boleh dari chat maupun langsung bertanya. Ini lagi. Langsung bertanya. Silakan. Ya, silakan Bu Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan sebelumnya oleh narasumber, terdapat kode etik yang perlu dipelajari. Nah, bagaimana kita akan bisa memberikan masukan? Maksudnya kita memberikan pengertian bahwa yang dilakukan oleh konseling tersebut kepada personal tersebut bahwa yang dilakukan itu benar atau salah. Apabila contohnya yang
sedang melaksanakan konseling ini ternyata yang bersangkutan memiliki penyimpangan karakter atau penyimpangan kepribadian seperti itu. Bagaimana cara memberikan penguatan, misalnya, oh dia suka menguntit tapi dia tidak merasa kalau menguntit barang misalnya. Padahal itu salah, tapi kita dalam kondisi sini sebagai konselor tidak boleh menyatakan memberikan nilai benar salahnya gitu ya. Atau mungkin ada yang bisa disampaikan selain itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya ya. Terima kasih banyak Ustazah. Ya, di dalam kode etik konselor multibudaya, tadi salah satunya kita tidak boleh menilai ini benar, ini salah. Nah, bagaimana caranya agar anak tersebut menyadari bahwa perbuatan mereka itu telah menyimpang, gitu ya? Bisa dipandu dengan kita bertanya, ya, kita bertanya kepada siswa kita. Nanti cara membuat pertanyaan-pertanyaan itu memang perlu latihan ya. Misalnya ketika kita menemukan ada barang siswa lain di dalam tas anak tersebut gitu ya. Sering kali ya untuk anak-anak SD itu kepingin terus diambil saja pensilnya ditaruh di dalam tasnya. Ya kita tanya kepada anak tersebut dengan baik. Ya kita ajak ngobrol. Kemudian ini punya siapa nak gitu ya. Saya enggak tahu, biasanya mereka itu kan melakukan mekanisme pertahanan ego ya. Tiba-tiba sudah ada di sini Bu Ustazah begitu. Nah, kemudian kita bisa bertanya lagi dan bertanya lagi sampai anak itu menyadari ya melakukan hal tersebut itu melanggar ya baik dari nilai-nilai moral, nilai agama dan nilai keluarga dan nilai-nilai yang lain. Jadi kita membutuhkan keterbukaan dengan anak ya. Jangan langsung kita menyalahkan. Kalau kita sudah memberikan apa ya, kamu salah gitu ya. Dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Biasanya dia akan menghindar dan tidak terbuka dengan kita karena dia sudah merasa oh, salah gitu ya. Sebenarnya kan anak-anak kita itu memfilter ya. Dia melihat YouTube, dia melihat kekerasan di medsos, dia melihat di televisi. Ketika berjumpa dengan guru, sebenarnya dia kan ingin bertanya, apakah perilaku yang dia tonton itu salah atau benar. Karena siswa itu adalah peniru yang ulung. Ya, peniru yang ulung. Jadi ketika anak-anak itu mulai belajar tentang nilai-nilai moral, tentang nilai-nilai di sekitarnya dan nilai-nilai agama, tentu akan banyak butuhkan dialog dengan orang tua dan juga dengan guru. Jadi memang perlu kesabaran para ustazah untuk membuat anak senyaman mungkin bisa bercerita sehingga dia bisa membuka kesadarannya. Oke, besok saya tidak akan mengulang lagi sampai pernyataan itu muncul dari anaknya tanpa kita melakukan penilaian gitu ya. Kita tanya aja kepada anak tersebut misalnya menurut adik mengambil barang itu bagaimana ya, gitu kan? Jadi dia sendiri yang berpikir untuk mencari jawaban atas perbuatan yang sudah dia lakukan. Banyak cara ya, misalnya kita melakukan dengan teknik bimbingan kelompok, dengan cara family culture, itu berperan sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai ayah, ibu, dan seterusnya. Itu juga bisa membuat mereka berlatih empati bagaimana mereka seandainya di posisi mereka gitu ya, di posisi orang lain. Jadi itu jawaban saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Najla. Mungkin audiens yang lain, Ustazah, Ustadz dari Istina Mira ada yang memiliki pertanyaan lagi?
Silakan Ustadz-Ustadzah, terutama wali kelas, untuk menanyakan sesuatu terkait nanti pendampingan bagaimana ketika menghadapi anak-anak. Ya, boleh sharing juga, tidak harus bertanya. Pengalaman keberhasilan yang dilakukan oleh Ustadz dan Ustadzah di kelas. Halo? Ya, silakan Ustadz Rizky. Oke, mau bertanya, Bu Najla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru dari sekian lama bertahun-tahun nggak pernah ngobrol Najla nih. Ya, yang penting sehat, Ustadz. Oke, saya mau menanyakan sesuatu kepada Bu Najla. Ada beberapa perbedaan ya, antara di waktu menjalankan pembelajaran secara online dan tatap muka langsung. Di antaranya yaitu bagaimana kita anak-anak berinteraksi langsung dengan ustadzah dan ustadzahnya atau para asatid, dan bagaimana berinteraksi dengan temannya. Namun di dalam masa pandemi ini hal itu sudah berbeda jauh. Yang semulanya mereka bertemu tatap muka, bagaimana caranya beretika, berakhlak, meniru, ini barang saya, ini bukan barang saya, ini harus jam sekian itu harus sholat, jam sekian itu harus makan, jam sekian harus istirahat. Nah itu kan tidak terjadi di waktu online ini, di pembelajaran daring dari rumah adalah nilai moral yang sekarang ini kita bertemu secara apakah dengan situasi yang COVID ini, itu saja mungkin pertanyaan dari saya, Bu Najla. Dengan tidak mengurangi intensitas dari komunikasi kita, bagaimana yang di sekolah dengan yang di rumah agar itu berjalan dengan sesuai gitu loh, maksud saya. Terima kasih, Bu Najla. Ya, terima kasih Ustadz. Bagus sekali ya pertanyaannya, bagaimana cara kita menanamkan moral pada situasi pandemi saat ini. Memang kalau di pesantren kami masih tatap muka, karena memang keterbatasan di daring itu kita tidak bisa melihat secara fisik gitu ya, sehingga pembelajaran di pondok pesantren di tempat kami masih ada santri yang tetap tinggal di asrama, sehingga kami bisa mengkontrol untuk moralnya dan tingkah lakunya. Bagaimana yang daring atau yang di rumah? Tentu cara-cara kreatif itu perlu dilakukan, misalnya dengan one on one ya, kunjungan rumah itu bisa dilakukan oleh guru. Misalnya satu semester kali video call anak-anak kita untuk mengingatkan soalnya, atau membuat buku kontrol untuk sholat atau untuk kegiatan jurnal belajar mereka. Nanti guru yang memberikan catatan atau melakukan refleksi. Ya, atau menggunakan cara-cara seperti pembuatan video kreatif dari para guru untuk memberikan contoh tentang etika. Itu bisa dilakukan oleh para guru dengan menggunakan kecanggihan teknologi ini. Ya, jadi memang ada lost generation ya. Kita kehilangan generasi pada 1-2 tahun ini tentang tadi pembiasaan-pembiasaan yang sudah kita kawal di kelas untuk belajar. Anak-anak sekarang ini memang susahnya luar biasa. Ya, mereka lebih suka pada hiburan TV di rumah, suka media sosial, dan
payahnya lagi, orang tua juga sedang bekerja online juga ya, sehingga anak-anaknya juga online dengan medsosnya, orang tua online dengan kesibukannya masing ya. Perang konten musik, anak-anak kita sudah dicekoki mulai pagi sampai malam itu berseliweran banyak musik-musik yang membuat mereka tidak belajar ya. Jadi apa generasi itu? Nah, dengan begitu kita menyatakan harus ada kreativitas dari guru untuk menghadapi ini, gitu ya. Itu jawaban kami. Terima kasih. Kami akhiri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Najla dan para audiens. Memasuki materi yang kedua yaitu keterampilan multibudaya untuk guru yang akan disampaikan oleh Bu Ari. Teknisnya masih sama setelah Bu Ari memberikan pertanyaan. Kepada Bu Ari, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Safira. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Saya mohon izin share screen ya. Iya, okay, Bu Ari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru di SD Namira, Probolinggo. Salam kenal, nama saya Ari Kusuma Dewi. Hari ini saya berkesempatan untuk memberikan materi tentang keterampilan multibudaya untuk guru di SD Namira, Probolinggo. Baik, sebentar. Screen-nya sudah tampak nomor dereng Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, sebentar. Ini laptopnya agak lambat. Kok laptop saya... atau dari panitia, Safira bisa di share screen kan? Oh, sudah muncul ya? Sudah muncul. Mbak Safira bisa di share screen kan? Mbak Nabila bisa di share screen kan? Oke, bisa Bu. Ini ada. Baik, terima kasih. Baik, hari ini materinya tentang keterampilan multibudaya untuk guru di SD Namira Probolinggo, Bapak Ibu. Memang jika tadi kita berbicara tentang keterampilan tentang konseling multibudaya, dan di sini kita akan berbicara tentang bagaimana keterampilannya untuk guru, karena kalau misalnya kita berbicara konseling kan memang khusus untuk konselor begitu ya. Ini untuk mempermudah guru dalam menghadapi problematika terutama tentang problematika budaya, perbedaan budaya antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua. Jadi kita membutuhkan beberapa keterampilan multibudaya. Ada hal yang sederhana yang bisa kita latihkan pada diri sendiri berkaitan dengan keterampilan multibudaya. Next slide, Mbak. Baik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan untuk layanan sosial, untuk menghadapi shock cultural, kemudian dan juga tekanan akulturatif budaya. Kemudian keterampilan multibudaya juga untuk memahami bagaimana masing-masing anggota budaya yang lain bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang lain. Kemudian juga untuk memahami bagaimana pola komunikasi verbal maupun nonverbal dalam budaya orang lain, dan juga mampu melihat persamaan dan perbedaan antar lintas budaya.
Next. Baik, ada hal-hal yang perlu kita bisa latihkan. Di sini ada cultural skill itu, saya membaginya menjadi respect gitu ya bahasanya. Respect. R adalah bagaimana rekognisi kognitif, rekognisi untuk komunikasinya. Kemudian E-nya untuk empatinya, S-nya untuk bagaimana untuk kita berbicara pada orang lain berdasarkan dengan pengalaman pribadi. Kemudian P-nya bagaimana kita berpartisipasi pada proses mendengarkan orang lain, kemudian E-nya bagaimana kita memiliki persepsi, asumsi dan persepsi pada orang lain, kemudian C bagaimana kepercayaan diri, kepercayaan kita terhadap orang lain dan kepercayaan orang lain terhadap kita, kemudian T-nya bagaimana dengan responsibility-nya kita terhadap kondisi yang ada. Next. Baik. Untuk pola komunikasi, ada hal-hal yang perlu dilakukan, ada 3 hal. Yang pertama, attending. Attending ini sangat umum, ada di pada proses konseling, tapi ini juga bisa kita lakukan dalam proses kegiatan sehari-hari. Jadi bagaimana kita bisa menerima orang lain, menerima siswa dari hal-hal yang ada dalam sekitar. Misalnya, yang perlu diperhatikan adalah ekspresi wajah kita sebagai seorang guru, postur tubuh kita, kemudian gerak tubuh, dan juga tingkah laku dan penggunaan bahasa. Ini sangat berpengaruh pada siswa. Ketika kita misalnya marah gitu ya, ketika kita marah, tapi marah kita dengan ekspresi yang lebih baik, atau kita tidak marah, tapi ekspresi kita marah, itu siswa juga akan bisa merasa, oh, ibu guru ini sedang marah, oh, bapak ibu guru sedang marah, seperti itu. Sehingga ketika kita berbicara kepada siswa tentang masalahnya siswa, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, atau bahkan siswa melakukan sebuah hal-hal yang positif, itu paling tidak attending kita, hal-hal yang ada pada diri kita, itu harus sinkron. Sehingga apa? Siswa tidak bingung. Karena siswa SD itu mereka lebih ekspresif. Ketika mereka sedang bingung, wajah mereka pun, ekspresi mereka pun juga langsung akan terlihat. Begitu, Bapak Ibu. Kemudian, yang kedua adalah latihan membuat pertanyaan, parafrase, dan refleksi. Nah, kenapa ketika bersama dengan siswa di SD gitu ya, siswa-siswa SD itu kan mereka ketika mereka melakukan kesalahan seperti yang dijelaskan oleh Bu Najla tadi sebelumnya, bahwa ketika mereka dicari pertanyaan-pertanyaan yang mendesak gitu, mereka akan melakukan defense secara otomatis, menghindar dan lain-lain. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang harus kita latihkan, kita berlatih untuk membuat pertanyaan yang tidak mendesak pada mereka. Membuat frase kalimat yang dirubah menjadi kalimat yang lebih positif, membuat kalimat-kalimat yang lebih reflektif, kalimat-kalimat yang lebih mengarah ke emosionalnya mereka. Jadi mereka lebih tersentuh dengan kalimat-kalimat yang tidak mendesak, kalimat-kalimat yang lebih berarah positif, tetapi itu membuat mereka lebih tenang dan mereka bisa mengekspresikan apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan lebih baik. Begitu. Next. Empati. Nah, empati adalah proses kejiwaan individu larut dalam perasaan orang lain, baik duka atau bahagia, dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi empati ini berbeda dengan simpati, karena empati ini lebih ada perasaan dan juga ada tindakan. Sehingga ketika kita berhadapan dengan siswa, kemudian mereka memiliki apa yang mereka rasakan, kemudian kita ada tindakan, misalnya mereka sedih, kemudian kita sambil menepuk pundaknya, kemudian atau memegang tangannya bila yang sabar dan lain-lain, itu akan lebih berasa, siswa akan lebih merasa dekat dengan gurunya. Siswa bisa lebih terbuka dengan gurunya tentang apa yang terjadi pada dirinya. Sehingga peran empati menjadi sangat penting dalam menjalin hubungan baik dengan orang lain. Begitu. Next. Berikutnya adalah mendengarkan. Nah, keterampilan ini itu keterampilan yang sangat penting Bapak Ibu untuk memahami informasi, membangun hubungan dengan orang lain, dan sangat terkait dengan kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, mendengarkan ini terlihat mudah karena tiap hari kita mendengarkan, tetapi mendengarkan di sini yang dimaksud adalah mendengarkan secara utuh. Mendengarkan secara utuh, ada hal-hal yang perlu dilakukan, yaitu melakukan kontak mata dengan baik, dengan pikiran terbuka, kemudian melakukan visualisasi, kemudian memperhatikan bahasa tubuh orang lain, dan juga ketika kita tidak paham, kita diharapkan untuk bertanya, sehingga kita tidak memiliki interpretasi yang berbeda dengan apa yang terjadi pada diri orang lain, baik siswa ataupun orang tua. Next.
Berikutnya adalah respon. Nah, respon ini adalah tanggapan atau reaksi yang diberikan kepada orang lain, kepada seseorang kita, kepada orang lain, yang bersifat umpan balik dan saling memberi dan dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Nah, respon ini adalah perwujudan dari konsentrasi kita, dari empati kita terhadap apa yang terjadi pada orang lain. Nah, respon ini bisa berubah dengan respon pertanyaan, respon ini juga bisa berupa konfrontasi tentang apa yang terjadi pada diri orang lain, bisa juga dalam bentuk interpretasi, atau respon ini juga dalam bentuk pemberian informasi. Next. Nah, kemudian kepercayaan. Kepercayaan adalah merupakan rasa mau menerima apa adanya berdasarkan harapan dan perilaku yang baik dari orang lain. Nah, untuk mewujudkan atau mencapai sebuah kepercayaan di sini yang diharapkan adalah yang pertama ada yang perlu dilakukan belajar terbuka pada diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang kedua, menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, dan juga kemampuan kita dalam menjaga rahasia. Kadang-kadang kalau misalnya anak siswa di SD itu kalau sudah bilang, Bu rahasia ya, gitu ya, Bapak rahasia ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Ketika kita sekali saja dia tahu kita berbicara dengan guru yang lain atau siswa lain, dia tidak akan, kalau anak-anak itu akan kuat gitu ketidakpercayaannya, dia akan mulai sudah tidak mau sama guru A atau Pak Guru B begitu ya, karena tidak bisa memegang kepercayaan. Jangankan dengan guru, dengan temannya yang tidak bisa memegang kepercayaan, dia akan langsung akan menarik diri. Kenapa? Dan dia tidak akan mau berteman dengan dengan teman tersebut, karena sesuai dengan tahap perkembangan kan mereka biasanya anak SD itu perkembangannya adalah dia berteman dengan sejenisnya gitu ya. Jadi dia biasanya akan bergerombol dengan teman-teman sejenisnya. Kemudian next. Nah, di sini apa yang harus nanti akan ada tugas Bapak Ibu untuk berlatih, gitu. Latihan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa membuat sebuah kondisi di kelas atau di luar kelas berhubungan dengan orang lain, bisa siswa ataupun murid. Kemudian bisa menceritakan kejadian tersebut secara terperinci, nanti bisa ditulis, gitu ya. Kemudian dituliskan apa saja yang Bapak Ibu guru lakukan pada saat kejadian itu. Kemudian berikutnya adalah menulis pertanyaan pada diri sendiri yang muncul pada saat kejadian tersebut, kemudian menuliskan tanggapan pribadi terhadap kejadian tersebut, dan terakhir adalah merefleksikan kejadian tersebut dari sudut pandang panjenengan semuanya. Baik, terima kasih. Materi dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat, Bu Ari. Baiklah, kepada para audiens, monggo dipersilahkan jika ada pertanyaan atau ingin sharing dengan Bu Ari. Oke, boleh bertanya, Mbak? Boleh bertanya ya? Bu Ari, saya mau sedikit share, namun di balik share itu ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan sih sebenarnya. Saya guru kelas 1 SD Namira, sudah mengajar kurang lebih sudah 6 tahun kelas 1. Nah, di pengalaman saya itu ini mumpung kesempatan ya, saya berterima kasih sekali ada kesempatan bertemu dengan ahlinya di sini. Dalam hal ini budaya, temanya lagi budaya. Ya sangat bagus ya menurut saya. Ini ada beberapa pengalaman dari ketika saya mengajar menjadi guru kelas. Di antaranya yaitu ada budaya yang sangat dikagumi oleh siswa, figur seorang guru. Seumpamanya begini, ada orang tua memberikan sebuah nasihat kepada anaknya. Salah satu contohnya umpamanya itu nasihatnya begini, nak. Kata Pak Guru enggak gitu, mah. Kata Pak Guru itu seperti ini. Jadi meskipun itu sebuah nasihat yang benar dari orang tua, itu lebih masuk dari omongannya guru ketimbang masuk dari orang tua. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sangat kami rindukan di masa pandemi ini. Nah, pertanyaan saya begini, Bu Ari.
bagaimana kita menanamkan hal-hal yang sama seperti sebelum COVID itu, agar anak itu sangat menghormati gurunya yang ada di kelasnya, yang sekarang ada masa pandemi di online itu. Nah, supaya hal-hal kekurangan itu, seumpamanya anak bermain gadget, Ustadz, anak saya ini selalu main gadget, minta tolong ya Ustadz untuk diberitahu bahwa anak saya agar jangan terlalu sering bermain gadgetnya. Nah, ketika guru memberikan nasihat kepada muridnya itu kan sepertinya masuk gitu. Katanya Ustadz tidak boleh. Jadi nurut sekali gitu kalau seumpamanya kita sudah mengambil hatinya anak dengan cara menghormati yang luar biasa sama seperti yang waktu tatap muka. Nah, bagaimana ya kiat-kiat Bu Ari ini agar budaya yang semenjak dulu yang tertanam itu masih itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, Bapak. Memang kita kan keterbatasan tatap muka ketika bersama dengan siswa di masa pandemi. Tetapi bukan berarti hal itu menjadi terputuslah jembatan komunikasi kita. Jadi memang yang dalam komunikasi atau misalnya dalam kegiatan pembelajaran ketika memang kontak secara fisik itu berkurang, paling tidak ada hal yang memang bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah adalah proses pembelajaran. Pembelajaran itu tidak hanya pemberian tugas misalnya hanya lewat online, tetapi memperbanyak pola pembelajaran yang memungkinkan adanya komunikasi, Pak. Jadi begini, misalnya dengan seperti yang tadi saya bertemu dengan tatap langsung, tetapi bukan berarti tatap langsung dalam hanya pembelajaran. Misalnya penugasan itu bisa berkonsultasi dengan guru, atau artinya penugasan itu butuh waktu yang tidak cepat sehingga perlu ada komunikasi, sehingga bisa melalui chat, bisa melalui apa. Jadi ada pola komunikasi antara guru dengan siswa. Jadi nanti bisa memang video call dan lain-lain, atau mungkin chat antara siswa dengan guru, walaupun siswa itu nanti akan dibantu oleh orang tua begitu. Jadi pola komunikasi ini bisa kita wujudkan dalam bentuk pembelajaran. Sehingga dalam pembelajaran tidak hanya mengirim tugas, kemudian dikirimkan lagi, dikirimkan lagi, tidak. Tetapi ada proses diskusi yang memang diskusi itu jalan, sehingga siswa juga merasa dekat dengan gurunya. Mohon maaf kepada Ibu Bapak Guru, mungkin hari sambungannya sedang terputus. Mohon ditunggu sebentar. Ibu Ari keluar dari meeting Ibu ya.
Mungkin jaringannya beliau ya Ustaz. Keluar dari saya kira yang... jaringan saya. Bukan ya? Ya, baiklah, menunggu sinyal Bu Ari bagus lagi, bisa kita lanjutkan untuk materi ketiga. Untuk pertanyaan untuk Bu Ari nanti dapat disampaikan ketika akhir acara atau ketika setelah Bu Neni berpresentasi. Kemudian memasuki materi yang terakhir, yaitu refleksi budaya sebagai bahan ajar matematika khas SD Namira yang akan disampaikan oleh Bu Neni. Mohon para audiens untuk tetap mempersiapkan pertanyaan di akhir presentasinya Bu Neni. Kepada Bu Neni kami persilahkan. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu Bu Neni, monggo menulis dulu pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan atau Ibu tentang materi ini di chat ya, biar nanti di akhir acara bisa kita diskusikan bersama. Mohon maaf Bu Najila, suaranya tidak terdengar. Apakah suara saya terdengar, Mbak? Terdengar. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu Bu Neni yang sedang mempersiapkan, silakan Bapak dan Ibu untuk menulis pertanyaannya di chat ya, biar nanti bisa dijawab oleh Bu Ari di sesi terakhir. Itu pesan Bu Ari, karena beliau sinyalnya terputus. Mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngapunten Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini punya baby soalnya. Giliran saya pas babynya bangun. Oke. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Anggun sebagai Kepala Sekolah SD Namira dan yang saya hormati Ibu Najla dan Ibu Ari sebagai narasumber. Terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa bergabung untuk memberikan pelatihan di SD Namira bersama Ustadz dan Ustadzah yang luar biasa di sini. Mohon izin saya share screen Bapak Ibu. Ya, topik saya mungkin berbeda dengan dua pembicara sebelumnya karena background saya memang di SD, tapi saya mengajar matematika Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk PKM kali ini kita lebih kepada pembekalannya ini saya berikan untuk refleksi budaya, untuk mengembangkan bahan ajar matematika yang khas untuk SD Namira. Nanti pada follow up-nya bisa diisi dengan konsultasi gitu ya Bapak Ibu guru dari SD Namira ke saya untuk proses pengembangan tersebut. Baik, ini adalah judul yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, refleksi budaya sebagai bahan ajar matematika khas SD Namira. Isi presentasi saya antara lain nanti akan ada latar belakang kenapa saya mengambil judul tersebut, ada landasan teori, framework untuk refleksi budaya, proses refleksinya bagaimana, dan contoh-contoh hasil refleksi yang sudah pernah kami lakukan di PGSD VIP UNESA. Nah, latar belakangnya kalau saya cek di website gitu saya susah sekali ini menemukan SD Namira ini. Ada yang di Medan, ini ada yang di Probolinggo juga ternyata gitu Nah, ini yang di Probolinggo ini saya temukan di lamannya Kemdikbud, data yang ada di situ. Profilnya SD Namira ini ternyata kan SD swasta yang berbasis sekolah internasional gitu katanya kalau yang di dalam, tapi kurikulumnya menggunakan kurikulum SD 2013. Mohon maaf kalau keliru, nanti mohon dibetulkan Bu lalu yang berikutnya ini datanya sumbernya untuk di semester 2020-2021. Nah, kenapa saya menggunakan profil SD Namira sebagai latar belakang? Ini terkait dengan proses refleksi yang akan kita lakukan. Jadi kita kenali dulu bagaimana sih SD Namira itu gitu ya. Apa visi misinya, bagaimana latar belakang budaya dari peserta didiknya, bagaimana latar belakang budaya dari para gurunya gitu ya, ustadz-ustadzahnya, lalu bagaimana latar belakang budaya masyarakat di sekitar SD tersebut. Ini akan menjadikan sebuah kajian yang sangat menarik gitu ya, jika dikaitkan dengan pembelajaran matematika yang bisa dikemas di SD Namira sendiri yang khas gitu dengan budaya lokal yang ada di sekitarnya. Baik, ini ada beberapa di website tersebut, pusat kegiatan budaya yang terdekat ya, ada Cagar Budaya Candi Jabung namanya. Saya tidak tahu seberapa jauh itu dari SD Namira. Lalu ada museum-museum juga, ini tapi kayaknya dari jarak yang disajikan ini jauh banget ini, berapa kilometer gitu. Tapi setidaknya ini ada di daerah Probolinggo gitu yang bisa digunakan sebagai sumber-sumber inspirasi untuk pembelajaran yang Bapak Ibu kemas di SD Namira. Nah, apa sih landasan teorinya? Kenapa? Apa hubungannya budaya dengan matematika? Apa hubungannya multikultural yang kita miliki dengan matematika? Jadi landasan teorinya ada pada teorinya Paul Ernst. Beliau ini matematikawan pendidik gitu ya, pendidik matematikawan yang berpikiran bahwa matematika itu tidak bebas nilai. Jadi matematika itu memiliki nilai-nilai baik yang dari bawaannya gitu ya, atau kita sebut internal values of mathematics gitu. Tapi dia juga bisa disisipi nilai-nilai baik yang ada dari luarnya atau external values. Jadi misalnya kita punya
budaya-budaya yang melekat pada diri kita itu bisa kita masukkan dan kemas dalam pembelajaran matematika, sehingga matematika tidak hanya sekedar membahas sesuatu yang abstrak, tapi juga mengandung pesan-pesan moral dan budaya. Nah, khusus untuk matematika yang berbudaya atau matematika kultural ya, itu dikemas oleh De Ambrosio dalam studinya tentang ethnomathematics, Bapak Ibu. Nah, jadi ethnomathematics ini adalah matematika yang ditemukan secara natural ada di dalam praktek-praktek kebudayaan yang dilakukan masyarakat. Gitu. Jadi maka penggalian-penggalian aspek-aspek multikultural ini sangat penting gitu ya untuk memberikan konteks pembelajaran yang bermakna bagi anak didik kita. Yang berikutnya teori tentang realistic mathematics education dari Freudenthal yang di Belanda ya. Jadi Freudenthal ini menyatakan satu quote-nya yang terkenal di dunia pendidikan matematika SD, yaitu mathematics as human activity. Jadi matematika itu adalah aktivitas manusia. Ini juga berkelindan dengan para teoris yang lain ya, De Ambrosio, Paul Ernest yang berangkat dari social constructivism. Jadi matematika itu dibentuk ya, disepakati berdasarkan selaras dengan perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia. Jadi ilmu-ilmu matematika itu bukan ilmu yang berdiri sendiri gitu ya, bukan ilmu yang muncul ujuk-ujuk ada aljabar apa ujuk-ujuk itu. Ini bahasa budaya juga ini. Jadi tiba-tiba ada muncul aljabar, tiba-tiba muncul geometri, tidak, tapi ada kebutuhan di dalam peradaban manusia itu untuk menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para teoris ini menyatakan bahwa matematika itu tidak lepas dari perkembangan budaya yang kita miliki. Ini adalah framework yang biasa kami gunakan di PGSD untuk melakukan refleksi budaya, ya, namanya 5 Dimensions of Knowing. Teorinya Taylor ya. Beberapa paradigma yang masuk di sini Bapak Ibu, ada paradigma interpretatif, ada paradigma kritis, ada paradigma postmodern gitu ya di dalam prosesnya. Apa saja sih 5 Dimensions of Knowing ini? Yang pertama saya mulai dari cultural self knowing. Jadi pengetahuan terhadap kultur diri kita. Ketika kita melakukan refleksi terhadap kebudayaan yang kita miliki, kita harus mengenali dulu siapa sih diri kita gitu ya. Jadi kita ini siapa, nilai-nilai baik apa yang selama ini kita anut gitu ya, kebudayaan apa yang mendominasi diri kita. Nah, lalu apa sumbangsih dari kebudayaan tersebut terhadap peran kita sebagai pendidik? Ini adalah pertanyaan kunci yang masuk ke dalam cultural self knowing ya. Ketika kita berusaha untuk melihat gitu ya, kalau kita sudah mengenali siapa diri kita, aspek budaya apa yang melekat pada diri kita, lalu kita mencoba untuk melihat keterkaitannya atau relational knowing ya, membuka perbedaan di dalam pembelajaran kita gitu. Keterkaitannya dengan lingkungan kita. Terus kalau saya misalnya Muslim, Jawa, terus kenapa gitu kan ya. Pertanyaan selanjutnya, terus kenapa kalau kita Muslim? Terus kenapa kalau kita Jawa? Terus kenapa kalau Bapak Ibu orang Probolinggo? Apa yang dari kultur yang melekat itu apa yang bisa Bapak Ibu upayakan untuk bisa dikaitkan ya dengan kehidupan profesional Bapak Ibu sebagai pendidik gitu. Lalu untuk prosesnya juga diperlukan critical knowing gitu ya. Kita harus secara kritis bisa melihat selama ini pendidikan yang kita lakukan di SD Namira itu apakah memang sudah mengejawantahkan membumikan visi misi dari SD Namira itu sendiri atau belum? Jangan-jangan kita hanya sekedar melabeli sekolah kita sebagai SD internasional tapi sebenarnya tidak memuat nilai-nilai universal internasional. Sebenarnya kita jangan-jangan melabeli SD kita dengan nama SD Islam, tapi sebenarnya tidak membumi keislaman itu di dalam setiap pembelajaran. Nah, ini yang critical knowing ini yang perlu kita ajukan kepada diri kita. Jangan-jangan selama ini kita mengaku sebagai orang Kraksan, tapi tidak pernah membawa budaya Kraksan di dalam pembelajaran kita. Nah, ini critical knowing ini Bapak Ibu, alih-alih kita menunjuk orang lain gitu ya, untuk kamu begini, kamu gini, mengkritisi orang lain, kita fokus kepada 3 jari yang menunjuk pada diri kita.
kita kritisi diri kita sendiri dan kita lakukan perubahan yang visioner. Makanya yang berikutnya ada visionary and ethical knowing, ya, bahwa kita mengajar itu tidak hanya sekedar mengajar A, B, C, tapi kita punya visi dan misi sebagai guru. Kita punya visionary and ethics, ya, moral, ya, kode etik, kode moral sebagai guru yang itu kita terjemahkan di dalam setiap pembelajaran yang kita kemas. Itu. Sehingga nanti ada aksi yang bisa muncul, tidak hanya sekedar berhenti di pelatihan yang hari ini kita lakukan. Tapi nanti diharapkan ada follow up gitu ya, ada tindak lanjut Bapak Ibu bergerak untuk melakukan perubahan untuk membuat pembelajaran yang multibudaya di SD Namira. Seperti itu. Nah, saya akan fokuskan pembahasan kepada cultural self-knowing, karena itulah kunci dari proses refleksi multikultural yang akan kita lakukan. Gitu ya. Cultural self-knowing, ini ada kata kunci di sini, the self. Ya, self. Self ini kadang kita artikan sebagai diri sendiri. Ya, saya di disertasi saya membahasnya secara mikro dan secara makro, Bapak Ibu. Secara mikro kita bisa zoom in diri kita sendiri, ya. Kultur-kultur apa yang melekat pada diri kita, gitu. Sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai kepala sekolah, apakah kita sudah menerjemahkan kultur baik tersebut ke dalam pembelajaran kita? Itu menjadi pertanyaan besar kepada micro self, gitu ya. Yang ketika kita zoom in, dan self itu adalah diri kita sendiri. Tapi ketika kita zoom out, gitu ya, kita agak menjauh sedikit, kita akan melihat orang lain di situ. Siapa? Peserta didik kita, anak-anak kita. Nah, the self ini kita juga akan mencoba memahami pola, budaya yang ada di sekitar peserta didik kita. Mereka berangkat dari keluarga yang bagaimana, mereka menggunakan bahasa apa, mereka sehari-harinya didominasi oleh budaya apa. Lalu kita lihat, zoom out lagi ya, agak besar, itu visi misi dari sekolah ini sendiri. Maka the self itu kita bicara self secara mikro adalah diri sendiri, self secara medium adalah peserta didik kita yang kita didik, dan secara makro adalah visi misi sekolah. Nah, ketika kita mencoba untuk mengetahui kultur yang ingin kita bentuk, gitu ya, maka di situ akan ada proses pencarian jati diri dalam tanda kutip sebagai pendidik yang berbudaya. Gitu. Nah, kita harus sadari Bapak Ibu bahwa setiap self, ya, setiap individu, setiap diri, baik itu mikro maupun makro yang tadi saya sebut, itu multikultural, multibudaya. Saya kasih contoh diri saya. Ya, misalnya saya, apa sih budaya yang melekat pada seorang neni? Oh, saya ini Muslim. Maka dilihat dari agama, saya punya nilai-nilai keislaman, gitu kan? Oh, saya orang Jawa, gitu ya. Maka saya akan melihat meneropong pada diri saya poin-poin bagus apa sih pada kultur Jawa itu yang sudah saya terapkan, gitu kan ya. Lalu apakah saya sudah menerjemahkannya ke dalam pembelajaran matematika yang saya sampaikan dan lain sebagainya. Yang berikutnya, saya juga punya kebudayaan yang sifatnya nasional, ya, Indonesia. Nah, ini akan terasa kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke luar negeri, ya, mau umroh atau haji atau mau jalan-jalan, sekedar jalan-jalan, itu akan ngerasa kalau sudah ketemu sesama orang Indonesianya, waduh, Masya Allah, gitu ya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu jalan-jalan di luar negeri terus tiba-tiba nemu bakso, gitu ya, wah, ada bakso di sini, rasanya kayak, oh, ini gue banget, ya. Ini Indonesia banget. Nah, Indonesia itu sangat luas dan sangat kaya. Maka di sini kita juga perlu mengenali diri kita se-Indonesia apa kita, gitu ya. Lalu yang berikutnya internasional. Nah, kita adalah bagian dari populasi global, sehingga mengenali diri kita yang multikultural itu juga memahami bahwa walaupun kita memiliki nilai-nilai lokal, gitu ya, nilai-nilai yang sifatnya itu apa istilahnya kalau di dunia pendidikan, berbasis kultural yang memiliki kearifan, gitu ya, kearifan atau local wisdom, kearifan lokal. Nah, ini juga perlu diterjemahkan apakah ketika kita
menjadi bagian dari masyarakat internasional, itu kita juga menyadari budaya-budaya yang berkelindan itu yang mana gitu kan ya. Terus yang bisa kita terapkan yang mana, yang dari mereka yang tidak perlu kita terapkan yang mana, itu ya, mempunyai filter, dan dari situ kita memahami, oh yang mendominasi diri kita budaya yang ini gitu. Nah, sebenarnya tidak apa-apa kita didominasi oleh budaya tertentu ya, asalkan itu memiliki nilai baik dan kita bisa menerjemahkannya dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu. Itu kan amanahnya K13 juga sebenarnya gitu ya. Nah, kalau saya cek dari Mbah Google itu ya, saya menemukan banyak sekali profil dari SD Namira seperti adanya kegiatan-kegiatan budaya gitu ya, anak-anak melakukan tari daerah, anak-anak melakukan sholat duha bersama, misalnya begitu, lalu sholat berjamaah, dan juga memeriahkan acara Car Free Day. Nah ini kan budaya-budaya, nggak ada Bu di luar negeri, Car Free Day itu nggak ada. Ya, karena setiap hari mereka meminimalkan sekali penggunaan emulsi ya, atau penggunaan kendaraan yang beremulsi. Jadi kalau di kita ada, itu menjadi sebuah budaya tersendiri yang bisa kita kaitkan dengan pembelajaran kita. Baik, yang berikutnya bagaimana kita melakukan proses refleksi? Yang pertama, Bapak Ibu mengenali dulu kulturnya, ya. Kenali dulu kultur yang Bapak Ibu anut ya. Di Namira bagaimana? Visi misi sekolah apa gitu ya. Lalu saya sudah menjalankan itu belum dalam pembelajaran matematika saya. Lalu setelah itu Bapak Ibu cek kultur tersebut itu bisa dikaitkan dengan konsep matematika yang mana. Ini kalau kita bicara konsep matematika ya. Kalau Bapak Ibu bicara konsep yang lain monggo, sains ya, atau konsep lain yang IPS gitu atau bahasa Indonesia silakan. Ya, itu bisa nanti dikaitkan, lalu muncullah pembelajaran berbasis budaya yang khas dari SD Namira. Baik, yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah gambaran proses refleksi yang bisa kita lakukan. Nah, ini contoh-contoh hasil refleksinya ya. Jadi kalau saya dengan mahasiswa saya itu senang ya, begitu ketemu pertama kali sama bimbingan itu selalu saya tanya, Anda dari mana? Macam-macam kan, dari Mojokerto, ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Sidoarjo, dari Waru, dari Gresik gitu ya, dan lain-lain. Lalu saya tanya kepada mereka, apa yang khas dari daerahmu? Nah, dari situ mulai ada proses refleksi. Apa yang kamu sukai dari kotamu? Gitu ya. Terus setelah itu baru mereka mencari hubungannya dengan pembelajaran matematika. Kenapa ini penting Bapak Ibu mengangkat nilai-nilai budaya kita ya, baik itu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, ini adalah salah satu contoh ya. Bagaimana kita selama ini mindset kita itu ketika belajar matematika nggak ada hubungannya sama budaya, tapi membentuk kebudayaan yang hedonis. Ya, misalnya, Bapak Ibu paham kan kalau dulu belajar pecahan ya, atau ketika mengajarkan pecahan di SD, itu apa konteks yang Bapak Ibu gunakan? Coba saya mau dengar suaranya, ini agak interaktif, boleh nggih? Bapak Ibu yang ngajar matematika di SD Namira, halo, halo. Yang ngajar pecahan, persen deh, persen. Nah, yang mengajar persen siapa ya? Kelas 4, guru kelas 4. Ustadz Aji, Ustadz Bima. Ayo Ustadz Bima, Ustadz Aji. Silakan Ustadz. Biasanya kalau ngajar pakai konteks apa Ustadz? Untuk pecahan, untuk persen Ustadz. Ustadz Hoir. Ini nanti saya panggil satu persatu ya. Ini sudah diabsen sama Ustadzah Anggun ini, kepala sekolah juga ikut turun tangan. Ustadz Aji, boleh dinyalakan mikrofonnya Ustadz? Iya, terima kasih. Iya. Ustadz, kalau ngajar persen pakai cara apa Ustadz? Konteksnya apa? Kalau saya mengajar persen itu menggunakan media, contohnya seperti gambar, Bu. Oke. Misalkan untuk pecahan ya, menggunakan gambar, bisa menggunakan potongan kue seperti itu. Oke. Ustadz, kalau untuk pesannya konteksnya apa Ustadz? Konteks itu situasi yang dipakai dalam soal matematikanya apa Ustadz? Boleh saya tahu? Situasi. Soal ceritanya tentang apa Ustadz?
Contohnya itu seperti diskon untuk persen. Oke, terima kasih Ustadz Aji. Ustadz Bima kayaknya nyalakan mikrofon tadi itu mau ngomong itu ya. Ayo Ustadz Bima. Ustadz Aji pakai, ya Ustadz Aji pakai diskon katanya. Kalau Ustadz Bima pakai apa ya soal ceritanya? Kalau saya umumnya mengajarkan mengenai pecahan persen itu biasanya saya mulai dengan sebuah soal cerita. Betul ya. Untuk merangsang murid-murid risiko ada kasusnya, kemudian bagaimana penyelesaiannya. Misalkan Budi pergi ke mall bersama keluarganya. Asik, terus. Setelah itu di sana mereka melihat banyak baju dan lain-lain. Budi kemudian memilih sebuah baju. Tersebut tertera label harganya berapa. Kemudian di samping dari baju tersebut ada diskon atau sale besar-besaran, misalkan 20%, 30%. Nah, mengajarkan bagaimana 20% dari harga semula, misalkan harganya 100.000. Ya. Jadi 20% dari 100.000 itu berapa? Baik, Ustadz Bima. Terima kasih Ustadz Bima, Ustadz Aji atas insight-nya ya. Jadi memang itulah yang kita terima dulu juga ya waktu SD ya, Bapak Ibu guru kita mengajarkan persen itu selalu konteksnya belanja, ya kan, diskon gitu. Bu, apa salah? Nggak salah kok, bener. Cuman akhirnya kalau saya pribadi ya, saya itu suka banget kalau lihat persen-persen gitu di diskon-diskon di mall gitu ya. Kayak katanya Ustadz Bima tadi, Bu, ya bukan tujuan saya beli baju, tapi kalau sudah ada persen itu belok dulu yuk Mas gitu ya ke suami. Kita nggak sadar ya, apa yang kita berikan itu membentuk habits gitu, Bapak Ibu, membentuk kebiasaan ya, menjadi mindset gitu ya. Nah, maka kenapa kita tidak alihkan pembelajaran matematika kita itu ke konteks yang lebih baik, gitu ya. Kalau tadi ketika kita belajar diskon, kita bisa lebih hemat dalam belanja. Oh iya, jangan-jangan kita malah membeli yang tidak kita butuhkan gara-gara ada persennya. Gitu. Nah, bagaimana kita mengalihkannya kepada konteks yang lebih mulia? Misalnya apa? Di dalam agama kita punya zakat, ya, 2,5%. Pernahkah kita menggunakan konteks itu dalam mengajarkan pecahan atau persen? Kalau belum, monggo digunakan. Saya juga sering ngomong ke teman-teman yang Nasrani juga, saya tahu kok di Kristen itu ada 10/10 istilahnya ya. Jadi 10% dari gajinya akan dimasukkan ke gereja. Nah, kenapa tidak menggunakan itu? Kenapa kita berangkat dari konteks yang membuat kita dan anak didik kita menjadi hedonis, menjadi konsumtif, gitu ya. Mari kita gali. Kalau memang kita ingin menjadikan SD Namira sebagai SD internasional yang berbasis agama, gitu ya. Ayo dong kita gali. Kita buka lagi Quran kita buka lagi hadis kita, ya. Di sini ada Ibu Najla yang punya pesantren. Saya yakin beliau akan dengan senang hati membantu, gitu ya. Jadi mari kita sama-sama mengubah mindset dan mengubah masyarakat kita. Karena kita punya banyak banget nilai-nilai yang bagus. Nah, Bu, contohnya kalau untuk contoh-contoh banyak Bapak Ibu ya. Ini salah satunya yang Pancasila sama Islamik. Nah, yang berikutnya cultural konteks. Saya baru tahu loh kalau di Gresik itu kita punya damar kurung ya. Damar kurung itu istilahnya lampion khas Gresik gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahu lampion, nah kalau di Keraksan apa ya khasnya? Saya punya saudara juga di Keraksan itu. Tapi saya belum tahu ya, belum pernah diskusi serius sama saudara kita itu apa sih ciri khas dari Keraksan itu yang bisa dibawa ke dalam pembelajaran gitu ya. Bisa nggak kita kemas dalam konteks art-based culture gitu ya. Pembelajaran matematika berbasis budaya yang itu ada hubungannya dengan kesenian daerah gitu. Nah, ini ada beberapa yang dikaitkan, ada yang dengan tarian gitu ya, ada yang dengan damar kurung, ada yang dengan perhitungan Jawa gitu ya untuk matematika dan lain-lain. Nah, ada juga yang sifatnya sangat international aja. International gitu apa? Misalnya ini ya, environmental issue. Jadi isu lingkungan ini kan ada di mana-mana, nggak hanya di kita.
Kita kan cuman baru nomor 2 ya, laut kita tercemar sedunia ya. Tercemar sampah plastik sedunia itu kita nomor 2, juara 2. Juara satunya siapa? Cina. Nah, kan kita menang sama Cina ya untuk masalah mengotori laut. Jadi environmental issue ini sudahkah pernah kita bahas dalam pembelajaran matematika kita? Gap social justice, keadilan sosial antara si kaya dan si miskin, sudahkah pernah kita bahas? Sehingga menjadikan anak didik kita itu mau membantu sesamanya, menjadikan konteks dalam pembelajaran matematika kita tidak hanya sekedar menghitung permen dan menghitung coklat, tapi juga menghitung berapa sedekah yang sudah kita keluarkan hari ini untuk yang tidak mampu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh-contoh hasil refleksinya, gitu ya. Lalu yang berikutnya ini juga yang masih ada kaitannya dengan yang tadi gitu ya. Kalau di Indonesia dilarang buang sampah di sini ya, malah dibuang di situ. Jadi ini sesuatu yang miris gitu ya. Ada bungkus Indomie yang viral ya, berusia Indonesia waktu itu umurnya 74 tahun ya. Bungkus Indomie ini pada saat Indonesia ulang tahun ke-55 loh. Berarti berapa tahun bungkus itu ada di laut ya anak-anak ya, kita tanya gitu ya. Berapa tahun? Terus yang buang itu siapa? Yang buang masih hidup apa enggak? Coba dosa-dosa lingkungan yang sudah kita buat Bapak Ibu. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Moga-moga enggak dimintai pertanggungjawaban. Kita hitung apa tidak hanya sekedar ayo disusun 74 dikurangi 55. Tidak. Tapi ada misi di situ yang selaras dengan misi sekolah kita. Untuk menjadikan anak-anak itu khalifatul ard gitu ya. Khalifah di muka bumi ini yang menjaga bumi ini. Bagaimana caranya? Maka di sini kita perlu lagi gali gitu ya. Makanya kenali dulu dirinya gitu. Kalau kita nggak kenali dirinya kita ikut aja ya. Kurikulum disuruh ke sana. Padahal pemerintah bikin kurikulum itu dan bikin bahan ajar itu hanya untuk prototipe, hanya untuk contoh. Bapak Ibu berhak mengembangkannya sendiri gitu ya. Dengan konteks sendiri. Bapak Ibu keberhaan banget, apalagi sekolah swasta ya, itu bebas banget berekspresi dengan kurikulum gitu. Jadi tidak menjadi dosa, malah menjadi dosa kalau kita abaikan. Nah itu Bapak Ibu. Baik, nanti kita akan berlatih gitu ya setelah pelatihan ini menulis sebuah narasi yang sifatnya multikultural. Lalu nanti dari narasi tersebut Bapak Ibu temukan konsep matematika yang terkait. Ya, itu yang bagian saya. Boleh aja bilang supaya pas poinnya untuk mendapatkan sertifikat yang sifatnya sekian jam gitu ya, sekian JP. Maka saya berharap ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengemas gitu ya, untuk menjadi prototipe atau langkah awal untuk pengemasan bahan ajar yang memiliki ciri khas SD Namira. Gitu. Nah, sebagai simpulan Bapak Ibu, ini tadi ada 5 ways of knowing yang bisa kita gunakan. Punya 3I Bapak Ibu, ini yang saya gaungkan di disertasi maupun di publikasi-publikasi yang saya lakukan. Apa 3I itu? Islam, Indonesia, dan internasional. Satu dan lainnya saling terhubung, dan satu dan lainnya kalau kita lihat nilai-nilai baiknya bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita. Jadi, dan tidak ada yang mendominasi satu sama lain. Kalau itu diintegrasikan, bagus banget gitu ya. Kita punya topik-topik atau tema-tema tertentu di sekolah kita yang khas gitu ya, yang dikembangkan dari kultur-kultur yang melekat pada diri kita. Maka 3I matematik ini bisa Bapak Ibu adopsi, monggo, dan kembangkan sendiri sebagai langkah awal ide gitu ya dalam membangun SD Namira yang lebih baik. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini email dan nomor HP saya sengaja saya berikan kalau ada yang mau curhat-curhat gitu ya, atau mau latihan-latihan untuk mencari konteks yang berbasis kultural untuk pembelajaran matematika, silakan. Saya terbuka menerima diskusi dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator atau MC, Mbak Safia ya.
Terima kasih atas materi yang luar biasa, Ibu Neni. Dipersilahkan untuk para audiens, masih ada waktu 30 menit lagi untuk melakukan tanya jawab. Boleh diperuntukkan untuk Bu Neni, Bu Ari, maupun Bu Najla. Monggo yang mau sharing-sharing juga enggak apa-apa. Ingin bertanya? Ya, takut. Apa ya? Apa nih? Mungkin silahkan Bu Anggun. Mungkin ini apakah sudah disampaikan tadi atau saya terlewat karena sempat terputus-putus. Saya ingin menanyakan ketika dalam proses refleksi pada diri sendiri, self itu tadi disebutkan kita harus mengetahui, kita juga harus melaksanakan critical knowing. Nah, apakah kita dapat melaksanakan atau melakukan critical knowing terhadap diri sendiri? Atau kita harus ada bantuan orang lain? Jika kita bisa melaksanakan dengan diri sendiri, apakah ada kiat-kiat tertentu atau kita harus menyiapkan ini, menyiapkan itu, seperti itu. Jadi kita akan agar tahu kita target ini, target tertentu, apa kita sudah mencapai target itu, atau kita masih ada yang kurang, atau ada yang perlu diperbaiki gitu. Apabila kita dapat merefleksi diri sendiri seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Mbak Syafira nih. Ya, baik, terima kasih Bu Anggun, Ustazah Anggun atas pertanyaannya. Bagus banget ya, saya sampai berpikir iya ya, gimana caranya. Tapi saya akan sharing pengalaman saya ketika melakukan ini. Jadi kalau di Islam kita sebenarnya punya poin ini namanya muhasabah kan gitu nggih Bu nggih. Muhasabah. Jadi kalau di ranah orang lain yang mengingatkan namanya apa tuh? Tausiah gitu ya, menasihati gitu. Jadi sebenarnya kita punya kultur itu. Nah, bagaimana caranya mengkritisi diri sendiri dalam kaitannya ranah profesionalisme sebagai pendidik, Ibu, itu maksudnya begini. Selama ini kan kita itu disajikan atau diberikan seperangkat bahan ajar nih, seperangkat bahan ajar. Nah, tanpa kita berpikir ulang, apakah bahan ajar tersebut sudah sesuai dengan kultur kita? Apakah bahan ajar tersebut itu sudah cocok jika kita gunakan kepada peserta didik kita? Kita terima begitu aja. Nah, maka saran saya ketika dari pemaparan saya tadi, kita lakukan dulu lah, kita kenali dulu diri kita siapa. Kultur apa saja yang melekat pada diri kita. Kita orang apa? Gitu ya. Misalnya saya orang Islam, saya orang Jawa. Ya, terus kamu kalau orang Jawa kamu mau apa? Seorang Surabaya, terus kamu mau apa kalau orang Surabaya gitu kan? Itu yang saya tanyakan juga ke mahasiswa saya. Jadi saya tanya ke dia, kalau saya tanya ke kalian, kalian ini kultur apa yang mendominasi diri kalian? Maka dia akan mulai meneropong dirinya, kan begitu ya? Ya apa ya yang mendominasi saya, gitu ya? Lalu mulai mengkritisi dirinya sendiri. Poin-poin baik apa yang saya bisa banggakan sebagai orang Surabaya misalnya. Konteks apa di Surabaya yang bisa saya banggakan kepada teman-teman di luar saya. Misalnya saya orang Surabaya, saya ngomong sama orang Probolinggo. Surabaya sekarang udah punya bis Surabaya loh. Oh iya. Bagaimana cara bayarnya? Pakai ini, pakai sampah gitu. Pakai sampah plastik. Nah, kalau botol besar nanti dapat satu dapat kartu gitu ya. Nanti kalau naik busnya saya cerita. Nah, ketika saya menceritakan budaya saya sebagai orang Jawa, di situ sebenarnya ada matematikanya, Bu. Gitu. Nah, disitulah yang nanti saya harapkan muncul dari Bapak Ibu di SD Namira. Ya. Kalau ketika saya tanyakan kepada diri kita, saya ini siapa? Budaya apa yang melekat pada diri kita? Gitu. Nah, kalau sudah budaya itu melekat, terus apa sumbangsihnya sebagai yang bisa saya gunakan di dalam pembelajaran kita sebagai guru, gitu. Nah, dalam konteks sekolah, Ustazah Anggun beserta Ustadz dan Ustadzah yang ada di SD Namira bisa sama-sama duduk nih,
Ayo kita pikir ulang visi misi sekolah kita. Visi misi sudah bagus, sudah. Terus ini kalau mau diterjemahkan ke dalam pembelajaran bagaimana? Gitu ya. Saya pernah itu ngisi di SD namanya, katakanlah misalnya di SD anak saya ya namanya At-Taqwa. Berarti kan kalau dari namanya kan kepengennya membentuk generasi yang bertakwa, ya kan? Bertakwa itu apa, Bu? Harus dipahami dulu. Gitu ya. Nah, visi misinya SD Namira itu apa? Kita pahami dulu, kita kritisi diri kita sebagai bagian dari Namira. Sudahkah kita menerjemahkan dalam ranah konkret visi misi tersebut di dalam setiap tindak tanduk pembelajaran kita maupun konseling yang kita lakukan di SD ini? Itu caranya mengkritisi diri kita sendiri, mengajukan banyak pertanyaan ke diri kita sendiri. Begitu Ibu Anggun, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih, sudah jelas. Oke, sama-sama. Ada kesempatan untuk bertanya nggih? Nggih, masih ada Ustadz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amril, Ustadz Amril. Saya di SD Namira mengampu mata pelajaran olahraga atau PJOK. Kebetulan saya juga alumni dari Universitas Negeri Surabaya, UNESA. FIK UNESA. Ya, kalau dulu FIK sekarang berganti nama VIO nggih. Sekarang sudah ganti VIO. Oke. Baik, yang saya tanyakan kepada Ibu Neni tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik, sangat detail penjelasannya dari Ibu Neni. Namun yang saya tanyakan adalah saya kan di sini mengajar PJOK atau olahraga. Nah, saya tanyakan bagaimana menerapkan unsur matematika terhadap pembelajaran PJOK. Yang kita tahu sebagian besar pembelajaran PJOK itu menerapkan kegiatan praktik atau psikomotorik. Dan bagaimana menghubungkan di antara keduanya, yaitu matematika yang berhubungan dengan kognitif siswa dengan olahraga yaitu psikomotorik siswa. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya Mbak Syafira. Baik Pak Amril, terima kasih. Nah, senang sekali bertemu dengan alumni ya di sini. Pak Amril, di PGSD ada tuh pakarnya Pak Budiono namanya. Beliau pengajar matematika tapi juga olahraga. Akhir-akhir ini kami mengembangkan senior namanya ya, seni dan olahraga sebagai penciri khusus PGSD UNESA. Nah, beliau itu banyak sekali nih penelitian mahasiswanya yang mengaitkan antara olahraga dan matematika. Sebenarnya nggak usah dikaitkan, sudah terkait. Coba Pak Amril, saya tanya, Bapak ngajar olahraganya bagaimana di sana? Olahraganya apa Pak yang diajarkan ke anak-anak? Misalnya? Ya, misal tentang atletik misalkan. Atletik itu lari ya? Ya, bisa. Salah satunya lari misalnya. Ya, salah satunya lari. Misalnya, bagaimana Bu mengembangkannya dengan konteks SD Namira. Nah, kita lihat di Probolinggo atau di Keraksan ada enggak lahan lari yang menyenangkan? Misalnya ada enggak taman yang bisa digunakan untuk anak-anak jogging misalnya gitu ya. Itu untuk dari budayanya Pak ya, dari budayanya. Jadi kita cari lokasi-lokasi yang bisa mengenalkan mereka pada ini loh di Probolinggo ada yang sifatnya begini, gitu ya. Kalian bisa bangga karena Probolinggo punya ini. Oh, tambah rekreasinya banyak ya kan kalau olahraga. Tapi pandemi Bu, pandemi nggak apa-apa kasih gambarnya. Kasihan anak-anak. Yang berikutnya, ketika anak-anak lari itu kan saya lupa istilahnya apa tuh kalau yang jongkok duluan ya sebelum dia lari itu Pak, ancang-ancang ya, mengambil ancang-ancang.
track larinya juga nggak ngawur. Ya, ada track sendiri. Yang lari jarak pendek sama lari jarak jauh sama estafet berbeda. Ya kan? Nah, nggak ngawur itu sudah kognitif loh, Pak. Ya, Bapak mengajarkan anak-anak ketika dia misalnya mau ambil ancang-ancang terus sudut kakinya keliru, Bapak betulkan nggak? Ya. Betulkan. Ya, sudut itu matematika bukan? Mungkin lebih masuk ke biomekanik mungkin. Iya, betul. Tapi kan itu kita bicara posisi mereka, itu kan matematis juga ya. Geometri juga kita bilang. Kalau misalnya main volley gitu ya, main volley. Mantulnya bola, sudut yang kita gunakan pada volley itu supaya bolanya itu bisa melalui jaringnya. Itu kan juga kita bicara matematis, Pak. Jadi matematis itu muncul secara natural ketika siswa melakukan olahraga, gerak motorik. Itu muncul. Cuman selama ini kita tidak membahasnya secara kognitif dengan matematikanya. Nah, tinggal nanti Pak Amril bersama dengan guru kelasnya. Nah, saya mau ngajar lari nih. Kalau lari itu begini nih konteksnya. Bisa nggak kira-kira di matematikakan? Yang mana yang masuk ke KD yang akan Bapak Ibu ajarkan yang lainnya gitu. Gitu Pak ya. Jadi insya Allah banyak sekali kaitannya olahraga sama matematika. Yeah. Terima kasih Bu Neni. Sama-sama. Atas penjelasannya. Permisi Bu, apakah masih ada pertanyaan Bu? Tinggi, Ustaz. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Dwi Haji. Saya di sini SD Namira sebagai wali kelas guru kelas 6. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu Neni Mariana, di masa pandemi ini kan artinya ada kesulitan, mengalami kesulitan untuk mengembangkan atau menyampaikan pembelajaran matematika yang dilakukan. Nah mungkin Ibu Neni ini mempunyai trik khusus agar kita tetap mengembangkan keterampilan-keterampilan tersebut sehingga pembelajaran yang kita sampaikan itu lebih mudah dipahami untuk siswa. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haji. Kelas 6 ya Pak ya? Enggak, Bu. Aduh, kelas 6. Saya tuh takut sama guru kelas 6. Kelas 1, kelas 6. Kalau kelas 1 saya salut ya. Anaknya masih belum bisa pipis sendiri, gurunya yang bantu gitu. Baik, Pak Haji, pertanyaannya bagus. Mungkin saya secara praktis belum bisa memberikan jawaban ya, karena saya tidak terlibat. Kalaupun ke SD biasanya nggak di kelas 6, nggak boleh gitu ya. Kelas 6 itu nggak boleh diganggu. Jadi kalau untuk latihan, jadi matematika ada 2 Pak ya. Mau untuk penanaman konsepnya apa untuk latihannya. Ya. Kalau untuk latihan di masa pandemi banyak sekali Pak IT atau aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk anak-anak. Dan itu menarik buat mereka. Misalnya aplikasi Quizizz. Bapak Pirsa Quizizz Pak Haji. Ya. Itu kan semacam game ya. Itu anak-anak senang banget. Kayak bersaing dengan teman-temannya. Entah jawabannya benar entah salah, tapi dia bisa latihan berkali-kali dengan Quizizz itu. Jadi gunakan aplikasi-aplikasi yang bagus. Ini saya dalam rangka mengumpulkan beberapa aplikasi yang dikembangkan mahasiswa PGSD yang berbasis Android. Nanti kalau sudah ini mungkin bisa saya share kalau sudah terkumpul. Nah, itu Bapak salah satunya. Yang salah duanya kalau menanamkan konsep, maka kita bisa hadirkan sesuatu yang kontekstual yang bisa siswa temui di sekeliling mereka dalam rumah. Ya, kan kondisi pandemi. Jadi buat mereka berpikir apapun yang mereka lihat itu misalnya matematika. Gimana caranya? Iya. FBB KPK pakai kalender kalian.
bawa ke sini kalender, ya. Diarahkan ke Zoom meeting-nya apa. Terus setelah itu coba kalian buat jadwal kapan kalian belajar. Lingkari satu tanggal gitu ya. Setelah itu cari kalian mau belajarnya setiap berapa hari sekali. Ya. Terus nanti cocokkan dengan jadwalnya temennya. Kapan kalian ketemu belajar bersama? Gitu kan. Nah, itu KPK. Ya kan? Jadi pakai kalender. Nah, mereka lihat kalender ingat Pak Aji, wah Pak Aji ini KPK ini. Saya belajar iya dan lain-lain ya. Jadi banyak sekali yang di sekitar mereka yang bisa mereka mainkan untuk pembelajaran matematika. Jadi tidak perlu keluar rumah juga masih bisa belajar. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Neni dan para audiens atas kesempatan berharga ini. Sayang sekali kita sudah berada di penghujung acara. Untuk penugasan setelah seminar ini menunggu informasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait untuk Bapak Ibu. Kemudian saya akan tutup acara seminar ini dengan bacaan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin atas nama seluruh panitia yang Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin meninggalkan Zoom, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ena, Ibu Ari, Ibu Nani. Sama Ustazah Anggun. Terima kasih Bapak Ibu, mohon izin live nggih.